Nah, pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Saya mau ajak Anda pemirsa untuk kita akan bahas hari ini ada satu komunitas cosplayer yang ada di Jakarta, namanya Cosplay Jakarta. Informasi selengkapnya untuk Anda berikut ini pemirsa. Komunitas Cosplay Jakarta ini sudah dibentuk tahun 2008 oleh Tanera, warga Bandung, Jawa Barat. Awalnya sang pendiri ini membuat setiap kota komunitas cosplay untuk mengetahui seberapa banyak pelaku cosplayer di suatu kota. Nah, hingga akhirnya komunitas Cosplay Jakarta ini sudah diikuti oleh ratusan cosplayer dengan berbagai karakter saat ini. Nah, selain melakukan pertemuan dengan berbagai cosplayer, komunitas Cosplay Jakarta juga ternyata buka jasa untuk bikin acara baik besar ataupun kecil. Kita akan bahas hari ini pemirsa dalam segmen Metro Community. Nah pemirsa, sebelum kita berdiskusi langsung dengan komunitas Cosplay Jakarta, saya punya beberapa agenda untuk Anda yang sudah kami himpun dan ini sedang dilakukan juga oleh komunitas Cosplay Jakarta. Yang pertama pemirsa, komunitas Cosplay Jakarta ikut berpartisipasi dalam acara Indonesia Comic Con X Indonesia AnimeCon 2025. Dalam acara ini akan menjadi panggung spektakuler bagi talenta lokal untuk mengekspresikan kreativitas dan juga membawa karya mereka ke kancah global. Yang kedua pemirsa, komunitas Cosplay Jakarta ikut membantu lomba Indonesia Games Week mendadak cosplay. Nah, acara Indonesia Games WEE 2025 ini adalah ajang pertemuan besar antara industri kreatif dan juga dunia game lokal. Acara ini ternyata bukan hanya sekedar hiburan saja, tapi juga wadah edukatif yang membuka wawasan tentang pertumbuhan industri kreatif di Indonesia. Komunitas cosplay dalam kegiatan ini membantu untuk menyebarkan informasi, mencari peserta, serta menyiapkan juri untuk lomba cosplaynya. Satu lagi pemirsa, nah komunitas cosplay menjadi media partner untuk kegiatan cosplay. Untuk membantu memeriahkan kegiatan cosplay yang ada di Jakarta, maka komunitas Cosplay Jakarta menjadi media partner yang bertugas untuk membantu menyosialisasikan kegiatan-kegiatan ini kepada para yang mengikuti komunitas di dalam media sosial. Ini dilakukan untuk membantu berkembangnya industri cosplay yang ada di Indonesia. Nah pemirsa, untuk bahasan selengkapnya untuk Anda soal komunitas Cosplay Jakarta yang bikin saya juga penasaran sebenarnya. Hari ini saya akan bahas dengan Gemma bersama dengan Koordinator Cosplay Jakarta Ferdi Firdaus Sinuzula. Mas Ferdi, selamat pagi. Selamat pagi. Wih, keren banget. Tapi jadi ini emang banyak ya acaranya ya. Kayaknya kalau cosplay itu sebenarnya seperti apa sih Mas perkembangan cosplay di Indonesia? Kalau sekarang di Jakarta ya, ini hampir tiap minggu tuh ada acara kita. Acara besar, kayak mungkin nanti di ICC Xenacon minggu depan. Ada juga kayak acara di mall-mall. Oh, di mall-mall juga banyak acara. Iya. Oh, oke. Karena banyak peminat ya sebenarnya pemirsa. Saya lihat juga di mall-mall biasanya banyak yang dengan kostumnya karena ada acara di mall lagi jalan-jalan di mall gitu ya. Iya. Tapi katanya ini ada satu lagi ya temennya ya Mas Ferdi ya? Ya, saya juga membawa teman saya, Kamen Rider. Ini pemirsa. Jadi Kamen Rider. Ini aja, figur aja. Ternyata enggak, Mas Kamen Ridernya boleh ke depan. Nah, jadi bukan action figure ya pemirsa, ini ada orangnya di dalam. Halo Mas. Boleh dong Mas gerakan khas Kamen Rider gitu gimana? Aduh, awas ada lasernya tuh ntar. Keluar gitu ya?
Wow. Ya, awas baru tenang ya. Iya. Tuh, iya ini keren banget. Saya seneng loh. Mas, boleh dong coba ini kostum spesial ya. Ini adalah khas Kamen Rider ya. Ini bisa misalnya ada yang mau nih, mungkin ada anak di rumah atau penggemar Kamen Rider yang mau gitu, bisa dibikin request khusus nggak? Ada, kita ada emang kayak cosplayernya yang memakai, kita juga ada makernya yang membuat kostum-kostumnya. Jadi kayak kita ini bahannya dari helm ini pakai resin, buat badannya sendiri ini buat busati. Kayak buat matras yoga tuh, ya itu. Oh sama. Jadi komunitas ini bukan cuma sekedar menghubungkan yang punya hobi sama, tapi juga ada ekonomi yang dikembangkan juga karena ada pembuatan kostumnya juga. Iya. Nah kalau peminatnya nih Mas Ferdi yang paling banyak diminati itu sebenarnya kostum dari anime atau kartun apa yang paling banyak disukain orang? Kalau sekarang sih bisa lagi naik nih dari game ya. Uma Musume lagi naik nih. Itu kayak game tentang pacuan kuda, tapi kudanya dibikin kayak manusia. Kudanya yang dibikin kayak Iya, jadi kayak cewek. Ini animenya kan? Ada animenya, ada gamenya. Ini sekarang lagi naik di tahun ini ya. Kalau bisa dibilang juga Demon Slayer atau Kimetsu no Yaiba. Karena kemarin baru ada filmnya yang terbaru. Itu juga lagi in banget. Jadi hype ya dia ya. Oke. Ini anyway, saya masih mau bahas soal kostum Kamen Rider ini. Panas nggak Mas? Di dalam situ? Enggak. Bisa ngobrol nggak Mas? Coba pinjem ininya. Bisa, mungkin dibuka dulu. Harus dibuka, coba pemirsa kita lihat ya. Ini adalah salah satu pecinta Kamen Rider yang bahkan dia punya kostum Kamen Rider. Halo Mas Mirda. Halo. Selamat pagi. Pagi. Mas Mirda suka Kamen Rider udah berapa lama? Sejak kecil sih saya suka. Karena apa dulunya? Karena memang dari dulu suka nonton Kamen Rider kan. Apalagi Kamen Rider Satria Baja Hitam waktu itu. Satria Baja Hitam. Kan transformasinya ada beberapa ya untuk Kamen Rider-nya. Kenapa yang dipilih yang warna merah Mas? Karena sih karakternya kebetulan emang suka juga karakter. Warna favorit juga warna merah. Merah ya, itu. merah menyala ya. Ini bikin sendiri atau pesen? Kalau ini sih kita bukan, kita bantuan sama teman, kita kerjain sendiri. Tapi kalau memang helm itu kita pesen, karena kan bahannya resin. Oke. Mas mau nanya dong, jadi waktu Mas Mirda atau Mas Ferdi bikin ini yang orderan cosplaynya Kamen Rider, pernah terima yang paling mahal, harganya berapa? Aduh, mahal. Ya, yang paling mahal banget. Banyak sih Mas, ada yang bisa puluhan juta. Ini sendiri bisa dibilang agak lumayan mahal juga ya. Bisa 3-5 juta ke atas. 35 juta ke atas. 3-5 juta. 3-5 juta ke atas. Gimana? Mau nggak? Menarik sih. Berapa lama tuh Mas prosesnya? Antara 1 sampai 3 bulan, tergantung limitnya. Jadi kostum. PO ya, bener-bener sistemnya PO ya, 3 bulan. Kecuali kalau kayak sekarang kan bisa dibilang udah ada industrinya sendiri di cosplay di luar ya. Iya. Kalau kita ke Alibaba atau apa atau yang website luar itu udah banyak saat paketan-paketan kostum luar. Oh, tapi tetap harus dikirim dari luar negeri ke sini ya. Jadi mendingan bikin di sini nggak sih? Nah itu dia. Cintai produk lokal pemirsa. Ya bisa jadi salah satu opsi juga ya. Tapi kan kalau di sini bikinnya berarti kan custom sesuai dengan ukuran tubuh kita kan. Kalau belinya di website Cina kita sebut gitu lah ya. Itu kan ukurannya SML. Nah itu dia. Kadang kita nggak muat, kadang gimana. Kadang-kadang ya ada aja lah pasti di perjalanan yang rusak atau bagaimana. Karena pasti walaupun kita udah belinya jadi, pasti sama kita juga custom lagi kan. Iya. Karena walaupun kita bilang ukurannya sama, ntar pas di tubuh nggak pas banget, gitu pasti ya. harus kita rubah lagi. Masih banyak pertanyaan ya Valencia ya, karena masih banyak penasaran ya. Tapi kita harus jeda dulu ya. Setelah ini kita akan kembali tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia pemirsa. Mau pegang Mas helmnya. Ini lucu ya.
Iya, pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Masih soal cosplayer, pemirsa. Masih bersama kami ada Mas Ferdi dan juga Mas Mirda. Nah, aku mau tanya juga nih soal cosplay di Indonesia. Ada nggak sih, banyak nggak sih perempuan yang udah mulai ikut di cosplay ini? Oh, banyak. Paling banyak saya bilang sekarang banyak kan wanita, cewek. Anak, gitu. Bahkan dari yang kecil sampai yang sudah dewasa, itu banyak. Oh, berarti usianya beragam. Ada yang anak kecil juga? Ada. Paling tua SD. usianya berapa? Paling tua? Oh, Mbah Mul itu berapa ya? Mbah Mul. Dia itu lebih 80 kali. Lebih dari 80. Iya, dia itu cosplaynya jadi Jin kura-kura dari Dragon Ball. Oh iya, sesuai umur, sesuai dengan karakter ya. Gitu. Nah, itu kegiatannya apa aja sih Mas di dalam komunitas cosplay ini? Karena kan mengakomodir banyak orang nih, mulai dari anak SD sampai Mbah Mul yang paling tua. Apa aja kegiatannya? Kita sih sekarang lebih banyak kan emang hampir tiap minggu tadi itu lomba-lomba aja. Karena sekarang udah jarang kita kayak buat gathering-gathering, kumpulnya udah di event aja. Karena saya bilang hampir tiap minggu itu ada aja event gitu. Iya. Apakah di Mall Jakarta, apakah mungkin di Depok atau di Bogor atau di mana. Itu pasti bisa dibilang hampir tiap minggu ada. Jadi frekuensi ketemunya tetap sering ya, meskipun nggak direncanain Nggak banget. direncanain banget. Nah, aku mau tanya lagi, kan kalau Kamen Rider nih hero ya, pahlawan. Ada nggak sih cosplayer yang senang menjadi villain, malah yang tokoh-tokoh jahatnya? Ada. Banyak juga. Yang banyak apa tuh Mas biasanya? Kayak kemarin ada yang jadi Disney Princess dari Ariel. Yang gurita. Yang jadi Ursulanya itu. Iya, Ursulanya. Kalian tuh malah kayak jadi jahat-jahat. Dia Iya. antagonis. Sama siapa? Yang, aduh saya lupa lagi. Tapi banyak lah ya Banyak. intinya ya. Film yang apa sih? Lupa namanya. Maleficent. Itu dia. Maleficent. Oke, itu Itu pasti banyak pernah sama penggemarnya. artis kalau nggak salah. Oh ya? Jadi udah ada Maleficent. public figure juga yang Iya. ikut ya. Oke. Jadi total komunitas ini anggotanya sekarang berapa banyak, Mas? Waduh, kalau dibilang banyak, susah sih ya. Di Facebook grup aja udah ribuan sih bisa dibilang ya. Kita aja di Instagram sekarang udah 65.000 followers. Itu semenjak COVID langsung Naik banyak ya? naik banyak. Jadi waktu sebelum COVID kita Instagram cuma 5.000, 10, mau nyampe 10.000 itu susah. Habis COVID itu kayak naiknya. Menurut Mas Mirda kenapa? Apa faktornya pas COVID malah jadi banyak meningkat lebih cepat? Karena mungkin ya pas COVID event juga ditiadakan kan, dan kita tuh sebagai cosplayer juga pengen masuk komunitas juga, dan gitu juga kita juga pengen bahunya aja. berkarakter juga. Gimana sih nih cosplayer di Jakarta seberapa banyak ya, kita juga pengen gabung seperti itu sih, lebih antusiasnya. Atau mungkin pas COVID, pas karantina banyak yang binge watching, banyak Iya, yang itu nonton dia. ya, banyak yang Iya. tertarik gitu ya. Karena nggak ada kerjaan apa-apa juga ya pas COVID di rumah nonton pasti Iya. banyak gitu. Karena Oke. dulu kan ya anime hanya yang nonton di TV atau yang tahu aja. Karena di COVID kan semua jadi kayak nyari-nyari buat tontonan. Iya, apalagi akses untuk nonton legal sekarang sudah banyak Iya. sekali ya. Nah kan banyak kartun di Jepangan ya yang kalau di cosplay ini. Pernah nggak sih kayak ada meeting sama orang-orang yang cosplay di Jepang langsung? Ada. Ada ya. Kita juga ada lombanya. Lomba namanya WCS, World Cosplay Summit. Di mana dari beberapa negara dikumpulin yang terbaik. Ntar di Jepang kumpul buat nyari nomor 1 gitu loh. Oh, jadi The best-nya antar gitu loh. komunitas dari beberapa negara disatuin Iya. semua tuh. Oh, yang paling bagus dari baju-bajunya hampir sama semua atau ada yang lebih mencolok tuh? Biasanya kan tergantung tiap tahun itu bagaimana. Kita waktu pertama kali datang 2000 berapa saya lupa. Kita jadi waktu pertama kali masuk karena kan kayak dipanggil gitu loh. Iya. Itu kita langsung juara 1. Oh, wow. Jadi itu Indonesia itu berapa kali juara 1, WCS itu udah berapa kali. Oke, jadi Indonesia beberapa kali juara 1 ya. Mas mau lihat lagi dong kostumnya, karena ini kan nanti pasti banyak yang mungkin tertarik ya di rumah mau pesen kostum misalnya gitu. Coba Mas silakan Mas Mirda. Itu boleh di kita sini. bantuin pasangin Iya, nggak? Kayaknya cocok. sama boleh dipakai helmnya Mas. Nah ini copot bahunya, tapi nggak apa-apa. Nggak apa. Nggak apa-apa pemirsa, ini nanti kalau misalnya ada yang kurang bisa pas nanti bisa diperbaiki di komunitas ini ya. Ya kan? Oke, kita Silakan akan melihat lagi nih. Wih, keren ya. Bahkan ada tulisan-tulisannya di pinggang. Detail ya.
jadi ada klipnya pemirsa tuh. Boleh di sini Mas? Terang lagi dah. Yeay, keren banget. Ini generasi 90-an yang suka nonton dulu mungkin di channel-channel TV tiap hari Minggu, tiap merasa hari Minggu nostalgia banget loh Iya. ini. Nanti mudah-mudahan semakin banyak ya Mas orang-orang yang mencintai hal-hal yang positif seperti ini dan juga join di dalam komunitas ini. Terima kasih Mas Ferdi Terima kasih. sudah bergabung hari ini. Terima kasih Mas Mirda sudah memperkenalkan kostum kerennya hari ini di Selamat Pagi Indonesia. Iya, terima kasih ya sudah menghibur para pemirsa pagi ini ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.